Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam renungan malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali mendengarkan renungan. Tuhan berkatilah hamba-Mu ini, urapilah dia dan juga mereka yang mendengarkannya, dan kiranya renungan ini kena di hati-Mu Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan ini adalah tentang hal mengampuni. Diambil ayatnya dari Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, susahkah mengampuni? Pasti susah ya, karena itu melibatkan hati dan perasaan kita. Kalau kita sakit tubuh, kita makan obat, sembuhlah penyakit hati tubuh kita. Tapi kalau kita sakit hati, apakah obatnya? Tidak ada. Yang kita lakukan adalah rasa sakit itu kita pendam terus di dalam hati, yang tak terlihat oleh orang lain, tetapi ternyata sudah berkembang di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita seperti penyakit, sehingga timbullah rasa marah, dendam, kesedihan, bahkan dapat sampai merusak jiwa, dan efek psikis pun bisa terjadi. Kita bisa stres, darah tinggi, gelisah, susah tidur, emosional, dan lain sebagainya. Jadi ternyata banyak efek negatif jika sakit hati tidak disembuhkan. Inilah maksud Tuhan dengan ayat ini, agar kita dapat menjalani hidup dengan hati dan pikiran yang damai. Tuhan mau hidup kita jalani dengan damai. Sebuah ilustrasi saya boleh ceritakan tentang sebuah cerita kisah nyata. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ada seorang wanita Belanda bernama Corrie ten Boom yang ditangkap Nazi dan dimasukkan dalam kamp konsentrasi karena ia melindungi orang-orang Yahudi. Di kamp konsentrasi, Corrie ten Boom mengalami pelecehan-pelecehan seksual dan siksaan-siksaan yang mengerikan, yang membuat dia setelah Perang Dunia Kedua selesai, ia menjalani hidup seperti mimpi buruk. Dia susah tidur, sering depresi, dan malah ingin bunuh diri. Suatu saat, tentara Nazi ini yang menangkapnya ditangkap dan diadili, dan Corrie diminta untuk memberikan tuntutan dan bersaksi. Dan jika kesaksiannya itu terbukti, tentara Nazi ini akan menerima hukuman mati. Ketika dia mau berkata-kata tentang penderitaannya, tentang siksaannya, tiba-tiba dia melihat sebuah terang yang begitu menyilaukan berada di ruang pengadilan. Di dalam terang itu ia melihat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib berkata, "Ampunilah dia, anakku, agar engkau sembuh." Setelah terang itu lenyap, Corrie tersadar dan melihat tentara Nazi itu menundukkan kepala. Tiba-tiba hati Corrie diliputi oleh kasih dan damai. Ia berkata kepada jaksa yang menuntut, "Betul, ialah laki-laki yang menyiksa saya, tetapi saya membatalkan tuntutan saya kepada dia. Saya mengampuni dia." Sang tentara Nazi tertunduk menangis. Ya,
memang dipenjara tetapi tidak jadi dihukum mati. Bertahun-tahun kemudian tentara Nazi ini bebas dan bertemu dengan Corrie dan mengucapkan terima kasih. Corrie pulang ke rumah dan pikiran tentang keinginannya bunuh diri dan mimpi buruknya hilang seketika. Ia bisa tertidur dengan nyenyak di malam hari. Segala hatinya yang penuh kepedihan lenyap. Dia bangun pagi dan menjalani hari-harinya dengan damai. Corrie kemudian pindah ke Amerika menjadi penginjil dan pendoa syafaat gereja Pentakosta yang sangat terkenal, dan ia menulis banyak buku-buku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah Anda ingin hatimu sembuh? Apakah kamu ingin hidup diberkati dengan damai sejahtera? Mulailah dari memiliki hati yang mampu mengasihi dan mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jika ini sulit, mulailah dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita sanggup mengubah hatimu menjadi seperti hatinya. Kiranya firman ini, renungan ini menjadi berkat bagi kita semua dan boleh kita camkan di dalam hidup kita masing-masing. Selamat menyongsong Paskah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang kami boleh terima pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa banyak hal di dalam hati kami yang tersembunyi bagi Tuhan, tetapi dunia tidak melihat. Dan Tuhan tahu bahwa banyak hal-hal dalam hidup kami yang harus dibereskan, supaya kami boleh sembuh, jiwa kami boleh tenang, dan boleh menjalani hidup kami dengan damai. Jika bukan suatu kebetulan, renungan ini kami boleh dengarkan pada saat ini. Kiranya renungan ini boleh mengutuk hati kami untuk boleh belajar dari Tuhan bagaimana kami harus melapangkan hati kami untuk mampu mengampuni orang lain dan belajar untuk mengasihi orang lain dan berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kami. Berilah hati kami seperti hati-Mu Tuhan Yesus, supaya kami memiliki hati yang penuh kasih, supaya kami dapat boleh selalu memuliakan Tuhan di dalam hidup kami dan diberkati oleh hidup yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mendengarkan renungan malam. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.